Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaira Fatusrifa dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan pelajaran Al-Quran Hadis belajar tentang hidup sederhana. Allah menjelaskan kepada Quran surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Penjelasan ayatnya ada 3, yaitu apabila manusia atau orang beriman ingin membelanjakan hartanya, dia tidak boleh terlalu boros dan juga kikir, yakni berada di tengah-tengah atau moderat. Lalu sukses dalam usaha meraih kebutuhan hidup juga dengan menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut, dan juga memelihara hartanya dan tidak bersifat boros sehingga selalu tersedia dan berkelanjutan. Sikap pertengahan yang dimaksud yakni dalam kondisi normal dan umum. Apabila situasi menghendaki penafkahan seluruh harta, maka moderasi tidak berlaku. Dengan kata lain, dilihat dari situasi masing-masing orang. Lalu pada Quran Surah Al-Isra ayat 26-27 yang berbunyi, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Penjelasan ayat 26 ada 3 poin, yaitu Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan beberapa kewajiban, yaitu tidak hanya materi tetapi juga imateri. Dan Allah melarang kaum muslimin membelanjakan hartanya dengan boros. Lalu penjelasan ayat 27 juga ada 3 poin, yaitu pemborosan digambarkan sebagai saudara setan, penyifatan setan sebagai peringatan agar tidak menjadi pemboros, dan juga sifat pemboros dapat berubah menjadi sifat yang dimiliki setan, yakni kafur atau sangat ingkar. Lalu pada Quran Surah Al-Isra ayat 29-30 yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang dikehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Penjelasan ayat 29 ada 3 poin, yaitu Allah memberi arahan cara terbaik untuk membelanjakan harta. Lalu kikir dan mengulurkan tangan selebar-lebarnya dilarang oleh Allah, dan juga sifat kikir termasuk sifat tercela yang mencelakakan. Lalu penjelasan ayat 30 ada 4 poin, yaitu Allah menjelaskan ada orang yang dilapangkan dan disempitkan rezekinya. Keadaan seseorang hanya bersifat sementara. Allah menerangkan bahaya bakhil dan juga hendaknya mengingat bahwa Allah selalu mengawasi kita. Lalu terdapat dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 79-82 yang berisi penjelasan, yaitu ayat 79 menjelaskan tentang keangkuhan Korun yang menjadi-jadi. Ayat 80 menjelaskan tentang pendapat mereka yang dikaruniai ilmu. Lalu ayat 81 yang menjelaskan akibat kesombongan Korun, dan juga ayat 82 yang menjelaskan penyesalan orang yang mengharap kedudukan seperti Korun. Lalu ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 yang menjelaskan 6 poin, yaitu iman terhadap rukun iman, bersedia mengorbankan kepentingan pribadi, mendirikan sholat, menunaikan zakat, selalu menepati janji, dan juga sabar. Lalu ada Quran Surah Al-Ma'un, yaitu yang berarti, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Quran Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang suatu hakikat di mana secara tegas dan jelas Islam tidak memisahkan ritual ibadah dan sosial. Lalu ada hadis larangan berlebihan dalam berwudu. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwasannya Rasulullah bertemu saat pada waktu ia sedang berwudu. Lalu Rasulullah berkata, alangkah borosnya wudumu itu, hai Sa'ad. Sa'ad berkata, apakah dalam wudu ada pemborosan? Rasulullah menjawab, ya, sekalipun kamu berada di sungai yang mengalir.
Hadis ini menjelaskan tentang larangan tegas bersikap boros walaupun dalam keadaan rezeki yang banyak. Lalu ada hadis tentang memberi lebih baik daripada menerima. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah engkau dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sebaik-baik sedekah ialah yang keluar dari harta yang lebih baik dari kebutuhan untuk kebutuhan dirinya. Barang siapa yang berusaha memelihara dirinya dari meminta-minta, maka Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Penjelasan hadis ini yaitu tentang bahwa manusia yang memiliki sifat ifah akan memiliki kesabaran dan ketabahan dan juga sifat baik lainnya, sehingga memiliki ketentraman lahir dan juga batin. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.